Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, and positioning. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Jidan Abrar, saya sendiri Afirufillah Ramli, lalu ada Brian Hans Channing Panjaitan, Farhan Fajar Sidik, Maulana Rifki Yudira, dan Michael Lambok. Kita akan membahas segmenting dulu. Segmenting geografis atau geographic segmentation membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Itu adalah alternatif segmentasi pasar selain segmentasi demografis dan segmentasi psikografis. Beberapa barang mungkin hanya cocok di negara tropis seperti Indonesia daripada negara-negara di Eropa karena memiliki suhu yang hangat dan panas dan terjadi di sepanjang tahun. Karena alasan semacam itu, perusahaan membagi pasar sesuai dengan lokasi spesifik konsumen. Mengapa segmentasi geografis penting? Yang pertama, segmentasi geografis menunjukkan ke Anda lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Beberapa produk cocok untuk wilayah tertentu, tapi tidak untuk wilayah lainnya. Lalu yang kedua, jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumsi sumber daya. Bisnis menengah dan kecil mungkin lebih suka pasar lokal alih pasar internasional. Selain karena anggaran yang terbatas, mereka memiliki wawasan yang lebih dalam tentang selera pelanggan di sekitar mereka. Bagaimana segmentasi geografis digunakan? Segmentasi geografis penting untuk pemasaran bertarget. Perbedaan lokasi geografis seringkali memunculkan perbedaan budaya, selera, dan kebutuhan. Keragaman semacam itu membutuhkan strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan mensegmentasi pasar dan menentukan segmen pasar ditargetkan. Beberapa produk membutuhkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan lokasi konsumen. Mereka mungkin harus menjual produk di wilayah tertentu dan tidak di wilayah lainnya. Misalnya, produsen minuman beralkohol tidak akan menjual produknya di negara muslim karena itu dilarang. Lalu, McDonald atau KFC adalah contoh perusahaan yang menggunakan segmentasi geografis. Keduanya memodifikasi dan menunya sesuai dengan cita rasa dan selera lokal sehingga menciptakan lebih banyak permintaan di masing-masing negara. Lalu keunggulan segmentasi geografis. Ini merupakan beberapa keuntungan segmentasi geografis. Yang pertama yaitu hemat sumber daya. Perusahaan memilih wilayah tertentu sebagai target pemasaran. Perusahaan kemudian memfokuskan sumber daya untuk memuaskan konsumen di segmen target, alih-alih untuk seluruh konsumen. Lalu yang kedua, pengetahuan lebih dalam. Memfokuskan pemasaran pada wilayah tertentu membuat perusahaan lebih mengenal pelanggan dan pesaing. Mereka dapat mengamati tren permintaan, selera konsumen, jumlah pesaing dari waktu ke waktu untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang ketiga, mudah untuk dilakukan. Menentukan lokasi tempat tinggal konsumen lebih mudah karena objektif. Itu berbeda dengan segmentasi psikografis, di mana perusahaan harus memahami psikologi konsumen untuk mensegmentasi pasar. Lalu yang terakhir, relevansi promosi. Pengembangan bauran promosi seringkali bergantung pada variabel geografis yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus mencocokkan pesan dan teknik periklanan dengan budaya atau bahasa lokal untuk menjangkau pemirsa. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah suatu bentuk segmentasi pasar di mana berbagai kelompok terbentuk berdasarkan ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumsi mereka. Mengapa segmentasi psikografis itu penting? Menggunakan segmentasi psikografis dalam strategi pemasaran Anda dapat menghasilkan keterlibatan pelanggan yang lebih baik dan angka penjualan yang lebih baik. Alasan utama untuk itu adalah, yang pertama, membantu Anda memahami audiens Anda dengan lebih baik. Sama seperti demografi, yang mengacu pada informasi pelanggan dasar seperti usia, jenis kelamin, dan ras, membantu profesional pemasaran menentukan audiens target mereka. Psikografis membawa wawasan ini satu tingkat lebih jauh dan menjelajahi motivasi, keinginan, dan keraguan audiens. Lalu yang kedua, dapat menggunakan informasi yang ditawarkannya untuk meningkatkan strategi pemasaran Anda. Setelah Anda mengetahui apa yang diinginkan audiens Anda dan apa yang tidak diinginkannya, Anda dapat menyesuaikan pesan pemasaran mereka berdasarkan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, setelah menerapkan kampanye, Anda dapat menggunakan psikografis untuk menyempurnakan strategi Anda. Setelah Anda menjalankan kampanye, Anda
Anda dapat menggunakan psikografis respons publik. Data yang Anda kumpulkan dapat membantu saat Anda membuat kampanye pemasaran di masa mendatang, karena Anda memiliki informasi yang lebih handal mengenai apa yang menarik bagi konsumen dan apa yang membuat mereka enggan membeli produk Anda. Lalu selanjutnya ada jenis variabel segmentasi psikografis. Yang pertama, kepribadian. Variabel segmentasi psikografis ini memberikan informasi kepada pemasaran tentang keyakinan, motivasi, moral, dan pandangan hidup halayak sasaran secara keseluruhan. Lalu yang kedua, gaya hidup. Variabel segmentasi psikografis gaya hidup berfokus pada pengumpulan wawasan tentang kebiasaan dan preferensi pelanggan. Lalu yang ketiga, kelas sosial. Pemasar dapat menggunakan variabel segmentasi psikografis kelas sosial untuk meningkatkan tingkat pendapatan pelanggan mereka saat ini dan pelanggan potensial. Lalu yang keempat, attitude atau sikap. Variabel segmentasi psikografis attitude atau sikap adalah parameter tidak berwujud yang menawarkan wawasan tentang bagaimana pelanggan dapat berperilaku dalam situasi yang berbeda dan apa preferensi mereka. Dan yang terakhir, AIO atau Activities, Interests, and Opinions. Variabel segmentasi psikografis ini menentukan aktivitas apa yang disukai pelanggan, topik apa yang mereka minati, dan pendapat mereka tentang masalah sosial yang penting. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada demografis. Definisi dari demografis adalah segmentasi pasar berdasarkan peta demografis adalah ketika Anda membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis mereka. Next. Variabel segmentasinya itu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lajang atau menikah, ras, jabatan, agama, dan banyak lagi. Variabel demografi, perusahaan mengaitkan variabel seperti gender, pendidikan, pekerjaan, atau penghasilan dengan perilaku konsumsi masing-masing individu. Perusahaan kemudian mengembangkan analisis tentang apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk. Segmentasi demografis penting karena beberapa variabel mempengaruhi secara langsung permintaan. Ambil contoh pendapatan. Itu adalah penentu utama daya beli konsumen. Selain itu, perilaku pembelian juga bervariasi antar kelompok pendapatan. Individu yang kaya biasanya lebih mementingkan kualitas daripada harga, sedangkan yang lain lebih mementingkan harga. Dengan memecah konsumen menjadi beberapa kelompok yang homogen, perusahaan mendapatkan wawasan yang lebih tentang perilaku konsumsi. Mereka kemudian memilih segmen pasar yang ditargetkan dan merancang bauran pemasaran yang tepat. Dengan pemasaran yang lebih bertarget, peluang untuk menghasilkan penjualan lebih tinggi. Selain itu, perusahaan juga dapat memfokuskan sumber daya sehingga alokasinya lebih efisien. Tipe segmentasi ini yang paling populer dipilih karena tipe ini paling mudah dan dapat diandalkan prosesnya. Next. Selanjutnya ada behavior. Behavior adalah sebuah strategi yang menargetkan pelanggan berdasarkan tindakan spesifik yang mereka lakukan di website. Next. Jadi nantinya marketer akan menggunakan segmentasi berdasarkan perilaku untuk menargetkan konsumen tertentu. Saat menggunakan strategi ini, tentunya marketer bisa menentukan target audiens yang lebih spesifik. Pasalnya, marketer akan mengambil informasi seperti dari riwayat penelusuran dan pencarian, IP, serta cookies untuk membangun profil dari pengguna. Jadi, marketer bisa menyesuaikan penawaran yang lebih sesuai dengan preferensi dari pelanggan tersebut. Segmentasi demografis dan psikografis dapat membantu marketer melihat siapa pelanggan itu. Namun dengan segmentasi perilaku tentunya akan lebih mudah melihat apa yang sebenarnya sering mereka lakukan yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam segmentasi ini dapat mencakup pengelompokan pelanggan menurut satu ada sikap mereka terhadap produk, brand atau layanan. Selanjutnya ada penggunaan mereka atas sebuah produk atau layanan, pengetahuan mereka tentang brand dan apa saja produk yang disediakan. Ada kecenderungan pembelian seperti hanya membeli saat acara khusus saja. Jadi saat penerapan behavioral segmentation marketing, tentunya marketer akan memiliki informasi yang lebih lengkap tentang audiens yang dimiliki. Tentu saja hal ini akan memudahkan saat membuat promosi produk atau layanan karena akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Cara memanfaatkan behavioral segmentation marketing: 1. Lakukan riset dengan audiens secara mendalam. Hal pertama yang dilakukan
pastinya untuk adalah melakukan riset tentang audiens sebelum menerapkan strategi behavioral segmentation marketing. Tentunya riset pelanggan adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Contohnya seperti melalui wawancara, survei, menggali data tentang pelanggan hingga mengidentifikasi minat serta perilaku yang sering dilakukan. Kedua, buat buyer persona atau deskripsi detail tentang pelanggan mulai dari tujuan mereka membeli produk, kesulitan apa yang sering dialami saat menggunakan produk, sehingga informasi demografisnya. Setelah melakukan riset audiens yang mendalam, tugas marketer selanjutnya adalah mempelajari informasi yang telah didapatkan dan menganalisanya. Kemudian, hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat buyer persona yang bisa menggambarkan pelanggan secara detail. Yang ketiga, ada penciptaan produk journey map. Setelah mengetahui detail dari pelanggan, untuk membuat customer journey map untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Buatlah customer journey map untuk setiap persona pelanggan untuk melihat bagaimana perilaku mereka saat menggunakan produk. Yang terakhir, yang keempat, ada pengembangan campaign behavioral marketing. Setelah mengidentifikasi buyer persona dan membuat customer journey map, maka langkah terakhir adalah strategi behavioral segmentation marketing dengan membuat campaign. Gunakan berbagai jenis segmentasi perilaku untuk mengelompokkan audiens ke dalam kategori yang sesuai dengannya. Setelah itu buat campaign yang paling sesuai dengan perilaku dan minat dari pelanggan. Jadi kelebihan dari behavior ini, kelebihan utama dari behavioral segmentation marketing adalah memudahkan marketing dalam menargetkan audiens dengan detail berdasarkan tindakan spesifik yang dilakukannya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada targeting. Targeting sendiri merupakan tahap kedua dari proses STP atau strategi targeting dan positioning. Dalam tahap targeting itu merupakan upaya untuk menargetkan segmentasi pasar terbaik yang dibeli oleh perusahaan dari target market yang ingin dicapai oleh mereka. Tujuan dari targeting sendiri yaitu adalah melihat bagaimana berbagai macam segmentasi pasar yang telah diriset oleh perusahaan beserta oportunitas yang bisa diberikan mampu selaras dengan tujuan bisnis dan visi misi yang dihadirkan oleh perusahaan, sehingga segmentasi pasar tersebut akan bisa berjalan sesuai dengan lini bisnis yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Next. Dalam proses targeting, kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk melakukan riset dari segmentasi pasar. Dalam berbagai macam cara itu terdapat beberapa metode yang bisa dipergunakan untuk melakukan riset tersebut. Yang pertama ada metode keterukuran atau measurability. Metode ini dipergunakan untuk mengukur keterukuran dari segmentasi pasar terkait apakah sudah cocok atau belum dengan lini bisnis dari perusahaan. Dalam keterukuran ada 3 jenis pertanyaan yang mana jika dijawab bisa membantu perusahaan untuk melakukan riset dari targeting segmentasi pasar terkait. Yang pertama adalah apa ukuran dari segmen pasar. Dengan memahami ukuran dari segmen pasar, perusahaan akan mengetahui bagaimana kondisi dari target market yang ingin dicapai, apakah target marketnya besar atau kecil, dan bisa membantu perusahaan untuk memahami seberapa besar kapasitas customer purchasing power yang dimiliki oleh customer. Yang kedua adalah apa perilaku belanja konsumen. Dengan memahami consumer behavior dari perilaku belanja konsumen, perusahaan akan mampu mengetahui bagaimana konsumen tertarik dengan produk di segmentasi pasar tersebut, sehingga membantu perusahaan untuk memahami bagaimana mendevelop suatu produk yang sesuai dengan pasar terkait. Yang terakhir adalah apa saja kebutuhan dari segmen pasar tersebut. Dengan memahami kebutuhan
yang dimiliki oleh segmen pasar tersebut, perusahaan mampu menyiapkan baik dari segi material maupun non material apa saja yang dibutuhkan oleh segmen pasar sehingga mampu mendapatkan keuntungan dan menjadi top mind di mata konsumen. Next. Yang kedua ada aksesibilitas atau accessibility. Dengan memahami beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan aksesibilitas ini, perusahaan akan mampu memahami bagaimana melakukan riset yang cocok dengan segmentasi pasar terkait. Yang pertama adalah apakah kita bisa berkomunikasi dengan segmen tersebut. Dengan memahami pertanyaan ini, perusahaan akan mampu untuk memahami apakah segmentasi pasar tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan media apa yang cocok dengan segmen pasar tersebut. Yang kedua adalah seberapa sering kita akan berkomunikasi dengan segmen pasar terkait. Dengan memahami seberapa sering perusahaan mampu berkomunikasi dengan segmentasi pasar tersebut, perusahaan akan mampu untuk memahami bagaimana kemungkinan kontak atau komunikasi antara perusahaan dengan customer. Dengan memahami komunikasi tersebut, perusahaan akan dengan mudah untuk menjadi aktif dan menjadi top of mind di mata konsumen. Yang ketiga adalah seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan dalam sebuah segmentasi pasar. Dibutuhkan dana yang tentu tidak murah. Dengan memahami seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penetrasi segmentasi pasar terkait, perusahaan akan mengantisipasi jika terjadi lonjakan dari segi keuangan yang akan terjadi sewaktu-waktu jika perusahaan memilih untuk melakukan melakukan penetrasi pasar. Yang terakhir adalah apa saja jaringan marketing yang dibutuhkan. Dengan memahami jaringan marketing yang dibutuhkan, perusahaan akan mampu memahami platform marketing apa saja yang bisa mereka maksimalkan untuk mendapatkan perhatian dan meningkatkan brand awareness dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Next. Yang ketiga ada keberlanjutan atau sustainability. Terdapat 3 pertanyaan yang bisa dipergunakan untuk memahami segmentasi pasar terkait untuk melakukan targeting. Yang pertama adalah apakah segmen pasar terkait memiliki profitabilitas yang cukup untuk menjaga usaha marketing yang akan dijalankan. Dengan memahami pertanyaan ini, perusahaan akan mampu mengetahui apakah segmentasi pasar tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan profitability yang cukup atau mungkin lebih bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian material akibat proses penetrasi pasar tersebut. Dan juga untuk membuat perusahaan memahami apakah sebuah segmentasi pasar itu cocok dan worth it untuk difokuskan atau tidak. Yang kedua adalah apakah ada segmen selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan mengetahui segmentasi pasar terkait selaras dengan tujuan bisnis yang diinginkan perusahaan, perusahaan akan mampu menyesuaikan bagaimana segmentasi pasar tersebut akan memberikan profit dan keuntungan yang sesuai dengan perusahaan. Mengingat tiap perusahaan sendiri memiliki beragam macam jenis tujuan bisnis yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tujuan bisnis untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Ada yang ingin memberikan impact terhadap masyarakat. Ada juga yang ingin memberikan impact terhadap alam dan bumi secara keseluruhan.
Yang terakhir adalah apakah kita bisa memberikan nilai terhadap keberlanjutan segmen pasar secara realistis. Dengan memahami hal ini, perusahaan akan mampu mengetahui apakah nilai yang bisa mereka berikan akan berdampak terhadap sustainability dari segmentasi pasar tersebut ke depannya. Dengan memahami hal ini, perusahaan juga akan memahami bagaimana proyeksi dari segmentasi pasar ini ke depannya, apakah akan berkembang atau stagnan. Yang keempat atau yang terakhir adalah kemampuan bertindak atau actionability. Dalam actionability ada satu pertanyaan, yaitu apakah kita bisa menjaga keunggulan kompetitif dari kebutuhan segmen pasar. Dengan memahami hal ini, perusahaan akan mampu bagaimana mereka bertindak dalam menghadapi kompetitor-kompetitor di segmentasi pasar yang serupa. Contohnya adalah dengan memahami kemampuan bertindak atau actionability ini, perusahaan bisa menentukan bagaimana marketing yang akan mereka jalankan dan bagaimana pengembangan produk yang mesti mereka lakukan dalam membuat diri mereka berbeda dengan kompetitor yang ada, sehingga mereka bisa menjadi top of mind dari customer mereka di segmentasi pasar terkait. Next. Sorry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang itu adalah poin yang dimana positioning. Nah, definisi positioning sendiri yang kita artikan itu kegiatan awal yang penting untuk melakukan program yang jelas, dengan mereka berkomitmen untuk menyampaikan pesan dan yang konsisten dalam semua bentuk pesan platform. Menurut Philip Kotler, yaitu berpendapat bahwa positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Oke, itu menurut Philip Kotler. Bisa di next. Sekarang ada poin yang di mana itu prosedur positioning. Positioning ini terbagi menjadi 8 poin, dan di sini kita membaginya menjadi 4 poin. Yang dimana poin pertama itu ada menentukan produk pasar yang relevan, yang dimana itu suatu produk umumnya dimasukkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan seorang konsumen. Dan yang kedua ada pendapatan kebutuhan pelanggan. Positioning yang dengan tepat, maka marketer atau pemasar, produsen itu perlu mendata atau menganalisis semua data yang dia dapatkan yang berkaitan dengan semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk yang mereka ciptakan. Nah, yang ketiga itu ada mengidentifikasikan pesaing. Nah, pesaing untuk memenuhi kebutuhan inti konsumen, sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Contoh langsung selanjutnya ada poin keempat, yaitu menentukan standar evaluasi. Berdasarkan menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan atau mereka. Biasanya seorang akan mengevaluasi dulu nih berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara yang berdasarkan standar-standar tertentu yang mereka yakini, begitu. Bisa di next. Oke. Sekarang ada poin ke-5 sampai 8.
terkait prosedur positioning, yaitu poin kelima membuat perceptual map, yang dimana pemasar itu atau produsen perlu mengidentifikasikan posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, kualitas produk, situasi pemakaian atau kelompok pemakai. Nah, kalau poin ke-6 itu adalah pemasar itu harus mengidentifikasikan kesenjangan posisi, yang dimana mengidentifikasikan senjang atau gap pada posisi yang ditempati, maka dapat ditentukan nih daerah-daerah atau aspek-aspek mana saja yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Berarti kita bisa masuk tuh ke area lain. Nah, untuk poin yang ke-7 itu ada melaksanakan strategi positioning. Jadi kalau kita udah dapat konsepan, nggak mungkin kalau kita diabaikan, maka harus dilaksanakan. Nah, cara harus akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari strategi positioning ini adalah kampanye promosi, dan kampanye promosi ini biasanya kita bisa melakukan dengan cara digital atau konvensional. Karena kalau digital bisa melalui iklan televisi, YouTube, sosial media, dan lain-lain. Dan kalau yang di konvensional itu kita bisa lewat banner, spanduk, atau yang ada diskon-diskon biasanya di. Dan yang terakhir itu memantau posisi. Nah, seorang pemasar atau produsen itu wajib banget nih menentukan posisi aktual suatu produk atau merek atau brand yang perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan. Itu guys. Oke, selanjutnya bisa di next. Nah, di sini ada tujuan positioning yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mengenai 7 positioning terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua adalah untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan mengenai produk tersebut. Yang ketiga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik. Yang kedua ada meminimumkan atau membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan. Yang terakhir ada menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek-merek yang ditawarkan. Dalam hal ini perusahaan harus meneliti atau mengidentifikasikan posisi pesaing, kemudian memutuskan untuk mengambil posisi startup atau mencari kesempatan dalam pasar dengan menggunakan strategi yang telah dibangun sebelumnya. Next slide. Dan mengenai strategi, kita akan membahas lebih lanjut. Dalam hal ini, strategi positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar bagi sebuah perusahaan di market tertentu. Strategi ini berorientasi pada persepsi konsumen sebagai usaha untuk menemukan celah di benak konsumen. Dengan demikian, konsumen mempunyai citra khusus terhadap produk, brand, dan perusahaan. Memang strategi ini mengedepankan sudut pandang konsumen. Ada sebuah produk karena tidak adanya lampiran bukti yang memadai, hal ini akan membuat konsumen menjadi tidak percaya dengan perusahaan. Dan akhirnya konsumen akan mencari produk dari kompetitor yang didukung dengan bukti kuat serta bauran promosinya yang konsisten. Next slide. Dan mengenai strategi positioning terdapat beberapa poin. Yang pertama ada customer service positioning strategi, di mana strategi positioning ini mengacu untuk menjangkau atau reach dan menarik pelanggan baru atau customer acquisition. Yang kedua ada convenience based positioning strategi, di mana strategi penentuan posisi berbasis kenyamanan ini menyoroti upaya bisnis dalam menemukan nilai mengapa produk atau layanan perusahaan Anda lebih nyaman digunakan daripada produk kompetitor. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke
terima kasih. Yaitu ada price based positioning strategy. Strategi ini adalah brand positioning berbasis harga. Maksudnya perusahaan yang menggunakan strategi ini akan berupaya memposisikan produk atau layanannya untuk menjadi pilihan pasar yang memiliki harga paling terjangkau dari semua marketing lainnya. Yang terakhir, quality based positioning strategy. Definisi ini produksinya yang efisien dan tidak berlebihan. Misalnya make to order, bahan baku yang berkualitas tinggi, dan bahkan manajemen berkelanjutan atau sustainability management. Next. Nah, ini brand positioning menjadi suatu hal yang paling penting dalam merepresentasikan beragam fitur unggulan, benefit, dan gambaran yang ingin dihadirkan oleh brand yang ingin dicapai. Secara strategis dan taktis, positioning dalam brand menentukan bagaimana sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat sampai kepada customer. Hal ini menjadi nilai utama atau nilai plus bagaimana customer hendak menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Benefit yang mampu diberikan oleh brand positioning yaitu ketika brand memilih untuk memberikan kebutuhan fungsional dalam upaya memberikan solusi atas suatu permasalahan potensial lainnya dengan mengomunikasikan benefit yang mampu diberikan untuk menyelesaikan masalah terkait. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah membangun strategi brand positioning. Ada 4 poin. Yang pertama, menilai posisi brand saat ini. Langkah ini harus mengetahui posisi brand untuk membangun strategi positioning yang baik. Bahkan ketika perusahaan Anda adalah brand baru yang menunggu perilisan. Langkah ini perlu mengetahui siapa pesaing atau kompetitor Anda dan menemukan seberapa mirip mereka dengan brand Anda. Apakah berbagai visi yang sama menghadirkan audiens yang sama? Yang ketiga, bandingkan posisi Anda dengan kompetitor. Setelah yang langkah kedua tadi susah dilakukan, Anda menggunakan riset dan mengidentifikasi apa saja yang kompetitor Anda tawarkan kepada pelanggan. Yang terakhir ini perlu menentukan dan mempertimbangkan apa yang unik dari brand Anda. Misalnya, Anda dapat memposisikan diri sebagai produk yang lebih terjangkau dari kompetitor lain. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.